Mbak jangan lupa disiksa ya. Siap. Kayak digigit sama Anjing. boleh ngejar apapun yang lo mau. Lo juga bisa kehilangan semua yang udah lo milikin. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja. Tetap semangat dan merencanakan hari-hari kalian ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Dulu. Kamu nih gimana sih? Malah kasih pengaruh buruk. Pada kesempatan kali ini, Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie akan mereview sebuah film dari negara kita, Indonesia. Film ini juga merupakan salah satu film favorit saya. Film ini berjudul Imperfect yang resmi tayang pada tahun 2019 yang lalu. Film yang dibikin oleh Ernest Prakarsa ini merupakan film yang diadaptasi dari novel Mayra dengan judul yang hampir mirip. Film yang digarap oleh Ernest Prakarsa ini dibintangi oleh banyak sekali aktor dan artis ternama Indonesia. Antara lain ada Jessica Milla, Reza Rahadian, Yasmin Naipar, Dion Wiyoko, Siva Danis, Clara Bernadette, dan tentu saja setiap film dari Ernest Prakarsa pasti akan menampilkan banyak sekali stand up Indonesia yang juga bermain dalam filmnya tersebut. Film Imperfect merupakan film drama romantis komedi Indonesia yang menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Rara. Dia seorang perempuan yang tidak sempurna secara fisik dibandingkan adiknya yang sangat cantik. Walau seperti itu, Rara memiliki karir yang bagus dalam dunia kerjanya, dan dia juga memiliki keluarga dan kekasih yang mencintainya apa adanya. Hingga pada suatu ketika, Rara harus mengalami sebuah dilema di tempat kerjanya, di mana dia harus merubah fisiknya semaksimal mungkin. Ikut aja, foto-foto. Iya, makasih ya, Ra. Penasaran bagaimana jalan cerita pada episode review film kali ini? Yuk, rebahkan diri kalian senyaman mungkin dan nikmati konten hiburan Ruang Selfie kali ini. Selamat menikmati. Ra, inget lemak. Terus bilang baper. Sudah salah. Film ini dibuka dengan mundurnya seorang marketing manager di sebuah perusahaan di mana Rara bekerja. Dia mundur secara tiba-tiba. Semua karyawan kaget atas pengunduran diri Sasa, sang manajer marketing tersebut. Pasca kejadian itu, kandidat untuk menggantikan sang manajer hanya menyisakan 2 orang saja, yakni Rara, karyawan yang memiliki prestasi tapi memiliki tampilan fisik yang biasa saja, atau Sasha yang memiliki tampilan yang sangat menarik tapi dengan kualitas yang biasa saja. Ya lo dong. Aduh. Adegan berpindah ke sebuah rumah kos-kosan milik Dika, pacar Rara. Di rumah kos tersebut terdapat beberapa anak perempuan yang ngekos di rumah Dika. Mereka memiliki kegiatan yang sangat unik dan menarik. Salah satunya yang dilakukan oleh Prita saat dia sibuk membonding rambut Maria untuk lurus. Selain kelakuan Prita dan Maria, juga ditampilkan bagaimana Neti yang cekatan mengkerimbat rambut ibu Dika yang sudah lama tidak dikerimbat. Rupanya Neti sendiri memiliki kemampuan yang sangat unik, yakni kerja di salon. Diam-diam dia juga menyukai Dika, namun sayangnya Dika sama sekali tidak menaruh perhatian dan rasa kepada sang anak kos tersebut. Ibu mau masak ya? Dika sendiri ditampilkan sebagai seorang pria yang sangat peduli terhadap lingkungan, terutama keamanan anak-anak kosnya tersebut. Hingga pada suatu ketika dia pun harus berurusan dengan preman di sekitar rumahnya saat mereka mengganggu salah satu anak kos yang hendak pergi kuliah. Tampol. Udah tadi gue tampol tapi... Adegan kemudian berpindah dengan mengenalkan seorang perempuan yang bernama Lulu. Lulu sendiri adalah adik Rara yang bekerja sebagai seorang selebgram. Setiap hari dia memiliki banyak follower yang selalu mengikuti setiap kegiatannya. Adegan kemudian berpindah saat Rara menemui Kelvin yang merupakan CEO dari perusahaan tersebut. Pada waktu itu Rara ditanya tentang kinerja perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Pada momen ini, kemudian Rara memberanikan diri tentang siapa yang akan dipilih oleh CEO untuk menggantikan marketing manager. Namun pada waktu itu, Kelvin mengatakan bahwa dirinya galau karena harus memilih 2 di antara kalian, hingga pada akhirnya dia pun lebih memilih Sasha yang memiliki tampilan yang lebih menarik. Mendengar keputusan tersebut, Rara hanya bisa terdiam dan kecewa karena keputusan dari sang CEO perusahaannya.
Saja banyak pikiran. Kalau ada masalah. Rara pun menceritakan masalah yang dialaminya di kantor kepada keluarganya. Oleh ibu dan adiknya, mereka pun mendorong Rara untuk berubah secara penampilan. Selain itu, Rara juga diberi waktu oleh sang bos untuk melakukan perubahan dirinya jika memang Rara masih berminat untuk menjadi seorang marketing manager. Makasih ya, Mas. Dan secara perlahan-lahan Rara pun mulai melakukan perubahan dalam dirinya dalam kurang lebih waktu 1 bulan. Dia mulai belajar make up kepada adiknya Lulu, bahkan dia juga melakukan diet ketat dengan tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki kadar lemak yang sangat tinggi dan lebih memilih makan buah. Selain itu, dia juga diperkenalkan ke sebuah tempat olahraga atau gym yang biasanya adiknya berada di sana. Sementara itu, rupanya Dika pacar Rara memiliki masalah sendiri di mana orang tuanya rupanya masih terikat utang kepada tetangga yang selama ini belum dibayarkan secara lunas. Dan kini ibunya pun harus pusing bagaimana caranya mendapatkan uang untuk bisa membayar hutang-hutangnya yang sedang jatuh tempo. Dan mau tidak mau, kini Dika pun harus bekerja keras demi bisa menambah penghasilannya agar bisa membayarkan hutang ibunya yang sudah jatuh tempo kepada sang tetangga. Masalah yang dihadapi Dika, dia pun ceritakan kepada sahabatnya yang bernama Teddy yang diperankan oleh Ernest Prakarsa. Teddy sendiri dianggap sebagai orang yang memiliki banyak sekali pekerjaan yang bisa membantu Dika untuk membayar hutang milik ibunya yang belum lunas. Oh, udah pokoknya sikat. Enggak, ini masalahnya. Pokoknya harus glam abis. Dan disinilah Dika memulai pekerjaan tambahannya, sebuah job kocak memotret iguana kesayangan sang konglomerat. Dia lakukan demi menghasilkan cuan. Background gue berantakan. Jacob, siapa sih nama lo? Jaden? Adegan kemudian berpindah saat Lulu mengajak kakaknya Rara ke sebuah tempat spa di mana biasanya di tempat ini mereka akan memberikan pijatan-pijatan dan perawatan khusus untuk perempuan. Rara yang baru pertama kali datang ke tempat ini menurut saja dengan keinginan adiknya. Namun rupanya di tempat itu Rara merasa sangat kesakitan karena harus menjalani terapi kecantikan yang sangat luar biasa sakitnya. Di waktu yang bersamaan, Dika pun mendengar teriakan Rara dengan sangat khawatir. Hingga kemudian dia melihat apa yang terjadi, Dika pun tertawa karena melihat Rara sedang menjalani terapi spa di sebuah tempat kecantikan. Waktu terus berjalan dengan kesempatannya yang mungkin saja bisa menipis. Dengan waktu yang ada, Rara pun masih menjalankan usahanya untuk menurunkan berat badan dan merubah penampilannya secara drastis untuk bisa menjadi seorang marketing manager. Dengan bantuan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya Rara pun bisa tampil dengan sebaik mungkin dengan perubahan yang sangat mencolok ketika dia sampai di kantornya. Dan pada akhirnya Rara pun bisa berhasil merubah penampilannya secara fisik dan didaulat sebagai seorang marketing manager di perusahaannya tersebut. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya, termasuk sang bos yakni Kelvin. Walau seperti itu, Rara juga kini telah mendapat banyak pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebagai seorang marketing manager. Pada malam hari, dia pun juga mendapatkan selamat dari sang kekasih yang bernama Dika, di mana akhirnya apa yang sudah diusahakan oleh Rara berhasil.